Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Mei 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Diduga selewengkan miliaran dana desa Kades Luhu SBP dilaporkan ke Polda Maluku. Dugaan praktik korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat SPP Maluku menyeruak ke permukaan. Kepala Desa atau Kades Luhu Abdul Ghani Kaliki secara resmi dilaporkan dengan nomor STTP-75 5 angka Romawi _2025 Ditreskrimsus ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku pada Senin 5 Mei 2025. Laporan ini didasarkan pada indikasi penyalahgunaan anggaran desa selama periode 2021 hingga 2024. Ketua Umum Masyarakat Pemantau Birokrasi Indonesia MPBI Ridwan Eli menjelaskan adanya dugaan kuat mengenai penggunaan dana yang tidak transparan, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, hingga indikasi proyek fiktif. Sorotan utama dalam dugaan penyelewengan ini tertuju pada pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program pariwisata desa. Lebih lanjut, Ridwan Eli merinci sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran desa Luhu berdasarkan data dari Kementerian Desa untuk tahun 2021 dengan total pagu anggaran mencapai 5 miliar lebih Tribuners. MPBI menyoroti beberapa program dengan dugaan penyimpangan antara lain penyelenggaraan PAUD TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa, alokasi anggaran sebesar 30 juta rupiah, kemudian 12 juta rupiah dan 30 juta rupiah dengan dugaan realisasi yang kurang maksimal. Penyelenggaraan posyandu alokasi anggaran sebesar 31 juta rupiah dan 204 juta rupiah dengan dugaan kegiatan fiktif, serta alokasi 204 juta rupiah dan 81 juta rupiah dengan dugaan realisasi yang tidak maksimal. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman atau gang alokasi anggaran 129 juta rupiah yang diduga fiktif, pembangunan rehabilitasi, peningkatan pengerasan jalan desa beberapa alokasi dengan total ratusan juta rupiah diduga fiktif. Kemudian pembangunan rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa, alokasi anggaran 555 juta lebih yang diduga fiktif. Kemudian pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian alokasi anggaran 343 juta dengan dugaan realisasi kurang maksimal. MPBI juga memberikan dugaan kejanggalan anggaran untuk tahun 2022 dengan total pagu 4 miliar lebih dan tahun 2023 dengan pagu 2 miliar. Serta tahun 2024 dengan pagu 2,8 miliar. Dalam rincian tersebut, MPBI menemukan sejumlah program dengan indikasi realisasi kurang maksimal hingga dugaan proyek fiktif, termasuk pada non-sektor, pendidikan non-formal, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pengembangan energi alternatif, hingga penyelenggaraan festival desa. MPBI juga menyoroti dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran BUMDes sejak awal dana desa masuk ke Luhu. Selain itu, proyek pembangunan pariwisata desa yang menelan anggaran cukup besar juga diduga mangkrak dan berpotensi fiktif dengan hilangnya sejumlah aset yang pernah diadakan. Dengan adanya laporan resmi ini, diharapkan pihak Ditreskrimsus Polda Maluku dapat segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan ADD di desa.
Berita selanjutnya, Tribuners, dugaan korupsi dana desa Luhu lebih dari 15 miliar diduga raib tanpa pembangunan signifikan. Merah Putih Berkibar Indonesia atau MPBI secara resmi meminta Polda Maluku untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat SBB Maluku. Berdasarkan data investigasi MPBI, total pagu anggaran desa yang terindikasi bermasalah selama periode 2021 hingga 2024 mencapai 15 miliar lebih. Ketua Umum MPBI Ridwan Eli dalam suratnya kepada Polda Maluku merinci dugaan penyalahgunaan anggaran yang meliputi ketidaktransparan, kegiatan tidak sesuai perencanaan hingga proyek fiktif dalam pengelolaan BUMDes dan program pariwisata desa. MPBI mendesak Polda Maluku untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh demi penegakan hukum yang adil. Surat permintaan ini juga ditembuskan ke KPK, Kejaksaan Agung, Kementerian Desa RI, dan Mabes Polri sebagai upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Dirinya juga menekankan korupsi dana desa tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat desa. Ridwan Eli merinci dugaan kejanggalan anggaran per tahun jika ditotalkan mencapai angka fantastis. Tahun 2021 pagu anggaran 5 miliar dengan berbagai indikasi penyimpangan pada sejumlah program. Tahun 2022 pagu anggaran 4,3 miliar dengan temuan dugaan realisasi kurang maksimal hingga proyek fiktif. Tahun 2023 pagu anggaran 2,5 miliar dengan indikasi serupa pada berbagai kegiatan. Kemudian tahun 2024 pagu anggaran 2,8 miliar dengan dugaan penyimpangan yang juga ditemukan. MPBI menyoroti secara khusus dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran BUMDes dan proyek pariwisata desa yang diduga mangkrak dan berpotensi fiktif. Dengan laporan resmi ini, MPBI berharap Polda Maluku dapat bertindak cepat dan profesional untuk mengungkap dugaan korupsi yang merugikan masyarakat Desa Luhu. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners peringati My Day, Bupati Malteng minta pekerja makin produktif dan kompetitif. Peringati Hari Buruh, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir meminta pekerja semakin produktif, kompetitif, dan sejahtera. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, staf ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Zahlul Ihsan juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para pekerja atas dedikasi dalam membangun bangsa, terutama Maluku Tengah. Tentu momen penting ini sebagai komitmen untuk merajut kebersamaan demi peningkatan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional. Tentu ini yang harusnya menjadi kolaborasi ke depan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Dalam peringatan Hari Buruh ini, ia berharap menjadi semangat kebersamaan untuk mewujudkan Maluku Tengah bangkit menjadi kabupaten yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Kita ke Kabupaten SBT, gelar paripurna ini rekomendasi laporan hasil reses di daerah Dapil 1 SBT. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD telah menetapkan sejumlah rekomendasi laporan hasil reses masa persidangan pertama tahun sidang 2025 untuk daerah pemilihan atau Dapil 1. Keputusan itu ditetapkan melalui rancangan DPRD SBT nomor 6 tahun 2025 dalam rapat paripurna keempat masa persidangan kedua tahun sidang 2025 di ruang paripurna DPRD setempat Senin 5 Mei 2025. Berikut rekomendasi hasil reses di Dapil 1 untuk Kecamatan Bula, Negeri Administratif Tansi, Ambon. Pembangunan jalan setapak sepanjang 100 meter, permintaan bantuan transportasi laut berupa body fiber dan mesin Johnson, pembangunan talut penahan banjir
pembangunan drainase, permintaan bantuan air bersih, rehabilitasi Masjid Tansi Ambon, bibit anakan pala dan cengkeh, Kemudian untuk Kecamatan Bula Barat, Negeri Administratif Banggoy, masyarakat meminta agar pemerintah kabupaten membangun jalan sepanjang 3 km, pembangunan drainase sepanjang 500 meter, pembangunan jalan tani sepanjang 500 meter, dan bantuan alat-alat pertanian untuk masyarakat. Kecamatan Teluk Waru, Negeri Administratif Dawang Bonvia, permintaan pengadaan bibit sayur, cabai, dan tomat, bantuan perikanan, serta pembangunan jalan sepanjang 100 meter, Kecamatan Werinama, Negeri Werinama, masyarakat meminta pemerintah kabupaten untuk bersilaturahmi dengan masyarakat untuk pemulihan kondisi setelah pemilihan bupati dan wakil bupati. Bantuan perbaikan pembangunan drainase, pengadaan talut penahan banjir, bantuan pembangunan rumah, guru, dan tenaga kesehatan, penambahan tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Penambahan guru pengajar, percepatan jalan lintas Werinama Banggoy, kebutuhan dasar pelayanan BPJS, kemudian bantuan sarana dan prasarana sekolah yang rusak, bantuan sosial harus tepat sasaran, pembayaran insentif ke sisi masjid harus dibayar setiap bulan, dan keterbukaan pengelolaan penggunaan dana desa. Kemudian di Kecamatan Werinama, Negeri Administratif Bemo, percepatan pemilihan kepala daerah di Negeri Administratif Bemo dan Negeri Administratif Bemo Lerak, percepatan pembangunan jalan ruas Banggoy Werinama, pembangunan rehabilitasi bangunan SD, pembangunan talut penahan banjir di Negeri Batuasa dan Negeri Administratif Tobo, pembangunan jalan transmigrasi Waikudal, pembangunan jalan setapak, pembangunan rehabilitasi puskesmas pembantu, dan pembangunan jalan setapak menuju tempat pemakaman umum atau TPU Kecamatan Siwalalat, Negeri Administratif El Nusa. Kemudian pembangunan ruas jalan dari pantai ke pemukiman warga, penambahan ruang kelas SD, bantuan alat tulis sekolah atau ATK dan furnitur, penambahan guru SD, bantuan bibit cengkeh, pala, kakao, dan kelapa, bantuan bibit tanaman sayur, kemudian pupuk dan alat pertanian, bantuan speedboat dan alat nelayan, kemudian penambahan pustu, bantuan pembangunan masjid hingga air bersih. Sementara itu untuk Kecamatan Siwalalat, Negeri Administratif Tunsai, Lapela, dan Polin, yaitu ada pengadaan air bersih di Lapela, pembangunan jalan tani, meminta pemerintah kabupaten menindak tegas perusahaan yang beroperasi di Negeri Siwalalat, meminta pemerintah dan DPRD memperjuangkan tanah milik rakyat. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga sembako di Malra stabil, pedagang akui stok aman sampai beberapa bulan ke depan. Harga sembako di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malra terpantau normal Senin 5 Mei 2025. Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Langgur, diketahui harga beras mawar KW ukuran 17 kilo dihargai Rp230.000, sementara per kilo Rp15.000. Sedangkan beras merek Piala dan Kelinci dihargai Rp230.000 per 17 kilo, sementara harga eceran ada di angka Rp15.000 per kilo. Kemudian untuk gula pasir jenis KPA ukuran 50 kilo dijual Rp930.000, kemudian dijual eceran per kilo sebesar Rp20.000. Sementara telur ayam produksi Surabaya dijual Rp65.000 per rak. Minyak kita refill masih di harga Rp18.000, sementara kemasan botol Rp19.000. Herman, salah seorang penjual sembako di Pasar Langgur, mengatakan sejauh ini harga relatif stabil, harga sembako sekarang relatif stabil, tidak ada yang melonjak maupun turun drastis. Selain itu, Herman juga menyebutkan bahwa stok sembako di pasar masih aman.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Mei 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal